Sebelum kita mulai, saya membuat daftar putar untuk ulang tahun ke-80. Saya telah mengumpulkan serangkaian video yang dibuat oleh para penggemar untuk menghormati acara tersebut. Saya tidak dapat menyertakan setiap video seperti pilot Down the Mine di saluran resmi karena YouTube tidak mengizinkan video yang dibuat dengan aplikasi anak-anak untuk disertakan dalam daftar putar. Apapun itu, lihat daftar putar dan Anda mungkin menemukan kreator konten lain yang Anda sukai. Namun untuk saat ini, mari kita bahas topik utama. Selamat siang, kawan. Ini seorang dokter dan kita berada di penghujung sebuah era. All Legends Go secara resmi telah berakhir. Dan dari apa yang saya kumpulkan, episode spesial terakhir mengecewakan, bahkan menurut standar Alan Go. Ingat ketika Doug dan si kembar Skotlandia diumumkan memiliki mainan dengan gaya acara tersebut. Aman untuk berasumsi bahwa mereka akan muncul di acara tersebut. Tetapi hanya Dagger yang muncul di episode spesial terakhir dan hanya sebagai cameo. Kedengarannya familiar. Ya, meskipun muncul berulang kali sejak musim pertama, Henry dan Edward tidak pernah diberi peran pengisi suara dan tidak pernah disebut namanya. Episode spesial terakhir juga menandai tonggak sejarah gila lainnya untuk era ini. Thomas tidak pernah menjadi karakter utama. Saya pernah memuji Olgo karena membiarkan karakter barunya menjadi pusat perhatian sebagai protagonis. Namun, ini juga berarti karakter utama tidak pernah menjadi pemeran utama dalam episode spesial. Raja for the Sodor Cup berkisah tentang Kana. Mystery of Lookout Mountain adalah film yang diperankan oleh banyak orang dan sulit untuk mengetahui siapa pemeran utamanya. The Christmas Letter Express adalah film perci lainnya dan Sodor Sings Together berkisah tentang Nia. Para hadirin sekalian, ini adalah apa yang kami sebut umpan dan tukar. Ngomong-ngomong, di tengah-tengah musim terakhir dari reboot ini, seorang pengguna di Twitter dengan nama Waxworth Official membagikan tangkapan layar dari episode yang belum diedit dari musim tersebut. Jadi, mari kita lihat tentang apa ini. Mendapat DM dari seorang animator Alvana yang membagikan kepada saya episode All Engines Go yang dibatalkan berjudul Nia Needs to Go. Wah, kedengarannya bagus. Plotnya berfokus pada seorang pengunjuk rasa manusia yang mencoba membuat Sodor hebat lagi dengan menyingkirkan Nia karena ia mengklaim bahwa Nia menyebarkan musik, keanehan, dan kesenangan di mana-mana. Nia mampu menyebarkan kesenangan. Oke, saya sudah agak curiga soal ini. Di masa ketidakpastian ini, tuduhan palsu, misinformasi beredar di internet. Penting untuk tetap waspada dan waspada terhadap apapun yang mungkin Anda temukan saat menelusuri web informasi digital yang mungkin dibesar-besarkan, dipalsukan, atau sepenuhnya dibuat-buat. Jadi, apa yang sedang kita hadapi? Kasus terbaru Thomas Lost Media atau episode palsu yang dimaksudkan untuk menimbulkan drama yang menyebabkan orang menjadi kecewa. Mari kita bedah kata kecil yang licin ini bersama-sama. Dari mana kita mulai? Dari mana kita mulai? Mari kita mulai dengan kualitas gambar. Tampaknya gambar itu diambil dari ponsel seseorang, bukan tangkapan layar, kemungkinan besar agar pembocor tidak ketahuan jika Mattel menelusuri riwayat komputer. Saya tidak yakin bila apa ini di bagian bawah foto. Itu tidak tampak seperti tepi monitor komputer, tetapi lebih merupakan bagian dari episode itu sendiri, yang tidak biasa setelah Anda memperhatikan bahwa latarnya tampak miring. Membuat adegan tersebut dianimasikan dengan sudut pandang Belanda. Desain karakter manusia adalah seperti yang dijelaskan Waxwell. Dia punya tanda Nia perlu pergi. Dia mengenakan topi Miss Char. SP saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu. Properti Sodor. Itu tampak berlawanan dengan intuisi jika dia tidak ingin Nia menjadi bagian dari Sodor. Ada teks transparan di tengah layar yang bertuliskan Mattel Rahasia. Jangan didistribusikan. Ini mungkin terdengar familiar bagi sebagian dari Anda karena ini adalah teks yang sama dari trailer Alan Go asli yang bocor pada tahun 2021. Tetapi mengapa episode tersebut mengatakan ini? Kemungkinan Nia perlu pergi belum lengkap pada saat ini diambil dan mungkin memerlukan animasi pembersihan sebelum ditayangkan. Dan mungkin ada beberapa bukti untuk teori saya karena gandar Thomas tampaknya berasal dari papan larinya daripada bagian bawahnya. Namun, dengan asumsi ini adalah episode nyata, Thomas terlihat cukup akurat dengan desain ulang 2D-nya. Anda mendapatkan bentuk segitiga yang lebih terang pada rodanya. Peluitnya membentang di atas atap kabinnya, yang juga akurat. Dan Thomas masih memiliki gigi yang menonjol, yang tidak saya sadari saat menulis 50 hal yang salah dengan semua mesin berjalan. Dan setiap kali saya melihat Thomas dengan gigi kelincinya, saya hanya berharap Wee Coyote dapat menangkap serangga kecil itu dan mengubahnya menjadi sup kukus. Jelas, kita sedang berhadapan dengan episode yang didorong oleh politik. Pengunjuk rasa yang dimaksud jelas merupakan metafora untuk MAGA,
kelompok sayap kanan konservatif yang mendukung Donald Trump yang menciptakan slogan "Buat Amerika Hebat Lagi". Sekarang, saya di sini bukan untuk memberitahu Anda partai politik mana yang benar atau salah. Bertentangan dengan apa yang akan dikatakan beberapa penjelasan saya memiliki pandangan yang dianggap progresif dan konservatif. Dan dalam hal pemungutan suara, saya mendukung partai manapun yang paling tidak tolol saat ini. Ini bukan satu-satunya contoh di mana industri hiburan mengambil kesempatan untuk meludahi kaum konservatif. Awal tahun ini, Amazon merilis film berjudul G9, yang digambarkan sebagai tiruan yang keras kepala dan menerima ulasan yang kurang bagus dari kritikus dan penonton. Warner Bros. Juga merilis film berjudul Mickey 17, yang menerima ulasan yang lebih baik, tetapi berkinerja buruk di box office dengan salah satu kritik terbesar adalah Mark Ruffalo melakukan peniruan Trump terburuknya. Orang tolol yang mana? Mickey 18. Itu bukan apa-apa, sayang. Tunggu sampai keduanya hangus. Sosis dalam siklus. Tidak ada lagi cetakan ulang. Itulah yang seharusnya kalian berdua pikirkan saat kalian mati. Mati selamanya. Tetapi bagaimana tepatnya ini berhubungan dengan Thomas the Tank Engine? Ini adalah waralaba yang dibuat oleh seorang pendeta, seorang pria yang dibesarkan dengan agama Kristen, alias pandangan konservatif. Saya ragu ada yang akan menggolongkan Thomas sebagai acara Kristen, tetapi sebagai seseorang yang tumbuh dengan keyakinan tertentu. Keyakinan itu pasti meresap ke dalam tulisan mereka sendiri. Itulah sebabnya pengendali gendut sebagai figur otoritas telah dibandingkan dengan Tuhan. Tentu saja ada analogi yang dapat ditarik antara fakta bahwa mesin-mesin itu diatur oleh semacam makhluk yang ada di mana-mana. Dan jika Anda ingin menyamakan pengendali gemuk dengan Tuhan dalam pengertian itu, maka baiklah. Saya rasa itu bukan konsep aslinya. Tetapi karena ayah adalah seorang pendeta, mungkin itu adalah konsep bawah sadar. Bukan berarti kita perlu mengecualikan nilai-nilai yang bertentangan. Saya hanya mengatakan jika Anda ingin memasukkan keyakinan yang bertentangan ke dalam karya orang lain, Anda harus melakukannya dengan cerdas dan tidak mengoceh tentangnya. Konsep episode ini tampaknya mencerminkan sikap sebuah studio. Nia adalah karakter yang terpolarisasi dalam fandom Thomas. Sebagian besar dari kita, jika tidak mayoritas, terbuka terhadap gagasan mesin Afrika yang diperkenalkan. Tetapi tidak ada episode yang menjaminnya sebagai pengganti yang tepat untuk Henry dan Edward. Dan alih-alih mendengarkan masukan, Mattel memproduksi sebuah episode untuk mengolok-olok apa yang mereka anggap sebagai minoritas vokal dan sekelompok penggemar yang tersinggung dengan Nia sebagai pendukung Trump. Namun setelah pemilu 2024, mereka menyadari bahwa orang-orang yang mereka serang mungkin lebih banyak dari yang mereka perkirakan dan membatalkan seluruh episode. Namun, selain itu, semua hal lain tentang kebocoran ini tampak autentik. Gaya seni dan proporsi karakternya akurat. Thomas dan Nia tidak memiliki batang samping yang menghubungkan roda mereka. Namun, ada sesuatu tentang sifat jahat dari cerita ini yang membuat saya skeptis tentang dugaan kebocoran ini. Sebagai seseorang yang telah menonton keseluruhan musim 1 atau baru pertama, tampaknya Mattel menggabungkan musim 1 dan 2 ditambah 3 dan 4. Itulah sebabnya musim 1 dan 2 berdurasi 52 episode. Sedangkan musim 3 dan 4, alias yang seharusnya menjadi musim 5 dan 6, berdurasi 26 episode. Apakah Anda masih bingung? Bagus. Saya tidak sendirian. Sebagai seseorang yang telah menonton episode All Engines Go gelombang pertama, itu adalah acara yang paling aman, tidak berbahaya, dan paling tersanitasi secara artifisial yang pernah saya lihat. Saya tidak bisa bicara soal episode lainnya, tetapi meskipun dengan sedikit yang saya lihat, rasanya tidak pada tempatnya melihat seseorang diserang secara fisik oleh Thomas. Oh ya, itu sesuatu yang cukup besar. Thomas meninju seseorang. Seseorang tertabrak kereta api di Thomas the Tank Engine. Namun, ini mungkin petunjuk karena kena musim All Engines Go berisi 26 episode. Jika episode yang dibatalkan itu nyata, bukankah musim terakhir seharusnya memiliki lebih sedikit episode seperti musim 21? Tidak harus. Musim 2 memiliki beberapa episode yang dibatalkan, namun musim itu berhasil menghasilkan 26 episode seperti sebagian besar musim lain dalam acara aslinya. Beginilah cara kita memecahkan misteri. Anak-anak, kita mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk menyatukan potongan-potongan untuk menemukan hal-hal yang tampak tidak pada tempatnya. Anda mungkin melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Dan penting untuk memberitahu mereka jika pertanyaan Anda berpotensi mengubah narasi karena untuk mencontoh Death Note. Apapun itu, kita sekarang dihadapkan dengan episode misterius yang kemungkinan besar tidak akan pernah terungkap dan hilang di telan waktu selamanya. Halo, saya Wim dari Waxworth dan saya akan menjelaskan mengapa gambar bodoh ini beredar di internet.
Saya mengetahui SP beberapa bulan lalu karena video-video rasisnya yang aneh yang melibatkan deportasi Nia atau membencinya karena dia orang Afrika. Lalu saya mencoba mengkritik perilaku ini di beberapa media sosial saya dan di salah satu videonya yang berisi, "Oh, penggemar Thomas membenci saya." SP baru saja menyebut saya pengecut atau lebih tepatnya penggemar yang sangat menyedihkan dan terobsesi dengannya. Meskipun sejujurnya, ya, saya mungkin sudah keterlaluan mengkritik perilakunya, tetapi dengan banyaknya orang yang mendukung salurannya, cara dia mendorong perilaku bejat semacam ini sama sekali tidak bagus untuk Thomas Pantong secara keseluruhan, jika saya boleh jujur. Jadi, dengan insiden itu yang meninggalkan rasa pahit di mulut saya, dan mengetahui betapa dia membenci All Engines Go, saya memutuskan untuk membuat gambar bodoh ini menggunakan cuplikan layar asli dari acara tersebut dan keterampilan menggambar saya untuk mengolok-oloknya sebagai meme kecil. Tanpa saya sadari, beberapa orang mengira hal ini nyata, padahal tidak. Saya rasa mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa saya mencantumkan dalam postingan yang mengatakan bahwa postingan itu dikirim oleh seorang karyawan Nirvana, yang mana itu bukanlah ide yang bagus jika dipikir-pikir. Jadi, jangan lakukan itu. PSA, teliti dulu dan ketahui kapan sesuatu itu lelucon. Oke, selamat tinggal. Saya akan kembali membuat video, Bob. Jadi